ada bencana, ada 8 ya. Terus setelahnya pemulihan pasca bencana itu ada 4 poinnya. Memfungsikan kembali seluruh sarpras, rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang kedua, memulihkan proses pembelajaran, mengejar ketertinggalan capaian pembelajaran, dan juga memberikan dukungan psikososial dan atau pemulihan trauma. Terus yang kedua, membedah kondisi internal sekolah, kerentanan bangunan fisiknya, sosial kurang aksesnya, lingkungan atau jalur terhalang. Terus yang kedua, kapasitas atau fasilitasnya, jalur evakuasi terbuka, apa siapa pakai, dan harus ada kemitraan dengan BPPD dan puskesmas. Karena untuk BPPD itu nanti untuk simulasinya ke anak-anak, dan untuk puskesmas pasti setelah terjadi bencana itu kita bisa kita bekerja sama dengan puskesmas. Setelah bencana kalau ada yang terluka langsung dibawa ke puskesmasnya. Dan kemarin juga sudah diberitahu alurnya untuk kita tidak perlu telepon ke BPPD, tidak perlu telepon ke puskesmas, tapi langsung telepon ke Mbak Wali itu berapa namanya? Saya 112 itu. Kepala sekolah nanti telepon ke 112, oh sekolah A terjadi gempa dengan korban lukanya sekian, terus bangunannya retak sekian, butuh bantuan BPPD, nanti pihaknya 112 yang menghubungi BPPD, yang menghubungi puskesmas terdekat. Jadi kepala sekolah tidak perlu menghubungi BPPD, tidak perlu menghubungi puskesmas atau yang lainnya, langsung 112. Nah ini kemarin tugasnya. Jadi siaga dan tangguh di sini merupakan KIE-nya, komunikasi edukasi ke anak-anak. Itu bisa berupa infografis, bisa berupa lagu, atau bisa diperkenalkan tentang macam-macam bencana yang ada di Indonesia melalui video. Jadi kalau di SD itu tidak muluk-muluk nih Bapak Ibu, tapi tentang dampak resikonya saja untuk yang di sekolah dasar. Itu untuk dampak dan resikonya bagaimana caranya, itu hanya di sekolah dasar itu seperti itu. Jadi kemarin pengenalannya itu karena kita kelompok yang membuat itu dari SMA 8, siaga dan tangguh mitigasi bencana alam untuk siswa SMA. Ini melalui infografis. Kemarin saya juga sudah membuat dengan lagu, ya. Denahnya ini juga harus terpasang di sekolah. Denahnya itu juga harus terpasang di sekolah agar anak-anak itu tahu. Oh, dan juga orang tua ini juga tahu. Sekolah golongan 2, bangunannya seperti ini. Terus ada tangga di dua di atas. Terus untuk jalur evakuasi, jalur hijaunya menuju ke titik kumpul. Terus titik kumpulnya di mana? Ya itu untuk denahnya, pedoman mitigasi dan jalur evakuasi gempa bumi SD Negeri Golongan 2. Itu seperti ini. Terus ada pedoman evakuasinya, apa yang dilakukan saat gempa. Di situ ada setelah gempa bagaimana. Terus persiapan sekolah apa? Di sini harus terpasang di pojok apa nih? Pojok pedoman mitigasi dan jalur evakuasinya. Terus di sini kemarin juga tugasnya menggambar. Kalau tadi itu saya menggunakan AI Gemini. Nah ini saya gambar sendiri. Ini kalau sekolahnya denahnya seperti ini, berarti titik kumpulnya kemarin saya buatnya di lapangan. Terus ada tangga dua-duanya itu harus ada panahnya untuk jalur evakuasinya. Bisa ke timur, bisa ke utara. Mungkin yang kelas 4B dengan nilai PIK melewati tangga yang utara, kelas yang 5A, 5B dan juga 4A melewati tangga yang sebelah timur. Terus nanti untuk panah menuju titik kumpul, karena kalau banner Pak Aziz, tadi panjenengan kan usulnya banner. Nah ini kalau di kelasnya yang 6A, 3A dan 1A itu kan harus menujunya ke titik kumpul lapangan. Kalau banner nanti ingin itu kan harus menujunya ke lapangan sini. Kalau 3A, 3B berarti kan ke sana, 3A ini.
ke lapangan. Terus 6A berarti kan menujunya ke lapangan ke barat. Terus yang kelas 1, kelas 2 itu kan berarti menujunya ke selatan. Kayak kemarin untuk saran dari sana itu kertas hibrid di laminate. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan karena mengganggu ini daftar ulang Pak Aziz Ngapunten dan teman-teman. Jadi untuk waktu daftar ulangnya terganggu. Terus teman-teman mungkin yang mengerjakan tugas yang lain Pak Yuki, tugasnya